Eh, Kok masih miring sih? Ini yang miring apa nih? Oke deh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan seminar online pendidikan yang pada hari ini di seminar online kita akan membahas bagaimana sih caranya merancang masa depan anak setelah pesantren. Jadi bagi ayah bunda yang menonton video ini, yang menonton live YouTube ini, jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Ya, nanti beberapa pertanyaan yang masuk nanti kita coba akan bahas bersama narasumber kita. Nah, ini yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering dilihat di setiap kegiatan Primago, ya, karena beliau ini adalah sebagai direktur program dan juga ketua Yayasan Pendidikan Primago Indonesia. Ya, pasti sudah pada kenal dengan Al Ustadz Awaluddin Faj. Ya. Assalamualaikum Ustadz Awal. Waalaikumsalam Ustadz Muhammad Farhan. Iya. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah baik Ustadz. Sekarang lagi di mana Ustadz? Alhamdulillah lagi di rumah Ustadz sama anak-anak. Alhamdulillah lagi sambil nyambi kumpul keluarga juga mengisi di kegiatan SOP ini. Insyaallah. Subhanallah. Ustadz Awal ini alumni 2006. Ya Ustadz ya? Ya, betul Ustadz. Ustadz Awal ini alumni 2006. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja nih kayaknya sudah ada di sini, baru ada 12 penonton. Maaf, dia ada 12 orang yang sedang menonton. Jadi untuk yang menonton ini silakan bisa sambil share untuk supaya pada tahu nih ayah bunda yang mempunyai anaknya lagi pesantren khususnya di Gontor, kira-kira bagaimana sih setelah di Gontor nih mau kemana? Nah, ini kita bersama langsung masuk ke pembahasannya. Waktu dan tempat kepada Ustadz Awal kami persilahkan. Jazakallah Ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajah kembali, ya. Walaupun hanya dengan virtual Zoom, ya. Semoga ini menjadi hikmah tersendiri dan niat tersendiri untuk terus belajar dan untuk terus bersilaturahmi. Tentu yang kita lakukan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas, kesibukan. Tapi kita diberikan kesempatan juga untuk bisa melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Semoga kita yang ada di sini, ayah dan bunda, kita semuanya dari guru-guru Primago maupun ikhwan-ikhwan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin pada malam ini materi hari ini kan terkait merancang masa depan anak setelah pesantren. Dan momen ini mungkin saya tidak mengisi ke materi, tapi bagaimana kita bercerita, bagaimana orang tua mempersiapkan sang buah hati
itu ke pesantren. Banyak yang mengatakan bahwa kiprah alumni pesantren itu sangat luar biasa. Ya. Ada Hos Cokro Aminoto, terus ada Pujangga Ronggo Warsito, ya. Dan banyak lagi alumni pesantren, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Mujadi, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Dan kiprah dan alumni pesantren yang dulu hingga kini telah banyak berkontribusi untuk negeri maupun untuk umat. Sehingga saya tidak pernah mendengar, ya, saya tidak pernah mendengar kalau ada anak alumni pesantren yang meninggal karena kelaparan. Ustaz Farhan pernah dengar nggak? Belum pernah dengar saya. Belum pernah. Berarti pendidikan yang dilakukan oleh pesantren, bagaimana membangun kepribadian, membangun nilai-nilai spirit untuk berjuang, membangun nilai-nilai tanggung jawab, itu dilakukan selama di pesantren. Sehingga ketika mereka sudah keluar dari pesantren, banyak sekali alumni pesantren yang berkiprah di berbagai lini maupun sektor-sektor yang ada di Indonesia ini. Contohnya di bidang pengusaha banyak. Ya. Kalau saya melihat alumni Gontor yang bergerak di bidang usaha atau pengusaha, itu luar biasa, banyak sekali. Kalau yang di politik juga banyak alumni Gontor yang sudah mewarnai. Kalau di bidang pemerintahan juga banyak alumni Gontor yang sudah mewarnai juga. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, bupati, dan sebagainya. Kalau di bidang pendidikan, ini luar biasa. Sudah banyak sekali pesantren-pesantren alumni Gontor. Jadi di pesantren alumni Gontor itu forum pesantren alumni. Ini pesantren yang didirikan oleh alumni Gontor. Dan banyak juga alumni pesantren yang membidangi, ya mungkin kepala sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun perguruan tinggi, ini banyak sekali alumni pesantren. Sehingga kalau alumni pesantren ketika keluar bingung mau ngapain, ini ada yang salah nih sama konsep anak tersebut. Karena banyak sekali hal yang harus dilakukan setelah menjadi alumni. Saya bercerita terlebih dahulu, ya. Saya anak terakhir dari 4 saudara. Anak pertama itu dipesantrenkan, ya, karena memang saya lahir di kota Probolinggo. Ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu alumni pesantren Nurul Jadid. Ya. Itu dipesantrenkan semua saudara-saudara saya. Dan alhamdulillahnya juga saya beda sendiri. Saya ditempatkan di Gontor. Ketika itu ya saya sudah pernah ketika menjenguk kakak, saya melihat bagaimana di pesantren Nurul Jadid. Terus kakak yang kedua itu di Darul Ulum Jombang, saya pernah melihat di sana bagaimana situasi pesantren di Darul Ulum Jombang. Saya hampir 3 hari di sana. Di Nurul Jadid hampir 1 minggu merasakan dinamika pesantren di sana. Tapi ketika itu feel-nya belum dapat. Ketika ditanya, kamu di sini nggak? Tidak. Terus ketika di Darul Ulum, kamu di sini nggak? Tidak. Kenapa saya tidak mau? Karena saya tahu kondisi orang tua saat itu. Bagaimana almarhum bapak sama almarhum ibu ketika mau mengirim kakak-kakak yang di Nurul Jadid saja, yang dekat, itu penuh perjuangan. Ada suatu hari, saya masih kelas 5 itu. Ada suatu hari, bapak itu jengukin kakak, karena emang hari Jumat itu ada nasi ya. Kalau di pesantren Darul Jadid kan bisa dijenguk malam tuh. Jadi bapak itu bawa nasi hanya untuk mau ngirim ke anaknya. Jadi naik motor malam-malam, sebelum nyampe ke pesantren, tabrakan. Jadi nasinya itu jatuh gitu. Nasinya jatuh
dan tidak bisa nggak bisa dibawa ke, nggak bisa dikasihkan ke kakak ketika itu. Ketika pulang ya orang tua nangis gitu. Namanya kita anak kecil kan, ngelihat orang tua nangis mana tega. Dan ketika itu saya tahu kalau saya ke pesantren terus yang ngedampingin ibu siapa. Karena kakak tiga-tiganya di pesantren. Yang disuruh nanti suruh beli ini terus siapa. Saya ngemikirnya udah saya nggak mau ke pesantren, saya di umum saja. Sehingga ditawarin Nurul Jadid saya nggak mau. Terus di Darul Ulum Jombang saya nggak mau. Dan saya sadar kondisi orang tua saat itu ya penuh prihatinan. Karena bapak itu sebagai sebagai sekretaris desa, saya tahu ketika mau membiayai kakak-kakak itu, kalau sekretaris desa di kampung itu kan dapat sawah bengkok, jadi dapat jatah sawah itu. Sawah itu sampai digadaikan, gitu. Gadai ini belum selesai digadaikan lagi, gitu. Hanya untuk demi anak. Dan ketika itu saya protes, Bu, kenapa sih? Gitu. Bapak sama ibu bela-belain anak-anaknya dipesantrenkan. Kenapa ibu sangat prihatin? Sampai saya komplain ketika itu. Terus orang tua almarhum bapak bilang, kalau bapak nanti meninggal, mewarisin harta ya, atau warisan gitu ya, yang ada itu nanti jadi rebutan. Kalau bapak ngewarisin ilmu, ya harta itu bisa dicari dengan ilmu kalian. Dan ini jadi motivasi ketika itu. Oh iya ya. Dan ketika ditanya ke pesan saya nggak mau, akhirnya bapak datang ke Habib Toha. Habib Toha itu salah satu tokoh ya di daerah Gending itu ada Habib yang menikahkan bapak sama ibu itu ya datang. Habib, saya mau mondokkan anak ke Gontor. Sama Habib, iya berangkat. Malam ini juga. Waduh, malam itu juga jadi. Saya datang habis maghrib, malam jam 10 berangkat ke Gontor ketika itu. Bapak tidak tahu Ponorogo, tidak tahu Gontor, berangkat malam jam 10. Berbekal sepeda motor butut, ya masih ada sepeda motornya. Saya bilang sama kakak tuh, sepeda motor ini adalah sepeda motor perjuangan orang tua, jangan dijual. Biarkan jadi motivasi buat kita sebagai anak-anaknya. Ketika itu ketika jam 10 datang, ya saya berbekal cuma tas aja. Sama tas, akhirnya berangkatlah ke Ponorogo. Ketika itu saya lulus tahun 2000. Dan di saat itu, alhamdulillah, kita lulus, tapi pendaftaran di Gontor belum buka. Berarti ada masa tunggu. Nah, dan insya Allah ini, kalau nggak salah, nanti 2022 ini sama. Insya Allah ada masa tunggu. Ya. Karena pendaftaran di Gontor lebih dulu, ujian sekolah belum selesai gitu. Ketika nyampe di Ponorogo ya berangkat jam 10, nyampe subuh nih. Subuh masih di terminal Ponorogo yang lama ya. Mungkin Ustadz Farhan masih terminal Ponorogo yang baru atau yang lama nih? Yang di dekat Gapura tadi ya terminalnya. Apa bukan? Iya. Bukan yang paling belakang, yang paling depan dekat pokoknya sebelum tikungan ke Gontor 2 itu. Nah, itu di situ. Oh, iya. Belum. Udah yang lama, berarti yang baru ya? Tidak yang baru. Nyampe subuh, saya masih merasakan bagaimana makan pecel ketika itu. Karena tidak pernah makan pecel pakai daun pisang gitu kan. Langsung di pinggir jalan. Bapak masih nanya itu, Gontor di mana Gontor? Akhirnya naik naik bis mini ya. Seperti kayak kalau di Jakarta itu Kopaja ya. Yang jurusan Pacitan. Mau ke Gontor 2 jurusan Pacitan. Nah, akhirnya kita naik. Nyampe jam 6 ya masuk ya. Karena memang banyak santri-santri yang calon-calon pelajar di Gontor 2 ketika itu tahun 2000. Akhirnya daftar jam 8 melihat wah ini kok banyak ya teman-teman, terus habis itu rapi gitu kan. Saya lebih suka tertarik di situ. Nah, ketika tertarik akhirnya jam 8 ujian lisan ya. Saya masih ingat saya itu di B10 B5 habis itu pindah ke F5. Nah, karena Al-Qur'annya masih belum bisa.
Ketika saya daftar, alhamdulillah dapat B10. Ya. Baca Al-Qur'an ya. Jam 10 masih ingat betul, jam 10 kata bapak saya, udah awal sekarang ke atas, karena memang Gontor 2 gedung utama itu jadi masjid, karena Gontor 2 belum punya masjid ketika itu. Udah kamu ke atas dan kamu sholat. Ya namanya disuruh sama orang tua kan pasti manut ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika sholat, selesai sholat duha, turun ke bawah, bapak sih nggak ada. Ditinggalin gitu saja. Jadi tinggal ya nangis ya pasti ya, namanya santri baru nangis ya itu ya. Tapi ketika saya ada rasa keputusasaan, kok gini banget saya ditinggalin. Tapi di sisi lain saya melihat bagaimana perjuangan bapak menyiapkan apa semuanya, bagaimana perjuangan ibu yang menyiapkan semuanya, bela-belain demi anaknya. Akhirnya saya ya udah Bismillah istiqomah. Akhirnya ya walaupun nggak ada hanger, belum ada ember, apapun belum ada, itu cuma berbekal ini, cuma dikasih uang. Akhirnya beli seberapa yang saya bisa, saya beli ya sudah. Ya udah, motivasinya adalah bagaimana saya melihat perjuangan orang tua itu sangat luar biasa. Dan mungkin saya bisa seperti ini, saya bisa sampai bisa kuliah tanpa ada halangan, ya mungkin ini adalah doa-doa kedua orang tua. Jadi ketika di Gontor 2, ya alhamdulillah tuh jadi motivasi spirit ya alhamdulillah, dan ketika itu lulus, dinyatakan lulus, dan akhirnya di kelas 1 di Gontor 3. Setelah di Gontor 3 1 tahun, nah ini ya yang paling unik nih, makanya orang tua itu harus yakin. Nah, karena memang ibu khususnya. Ketika di Gontor 3, saya masih tahu mau berangkat ke Gontor 3, bapak seharian itu nyari pinjaman mobil, bayangkan, untuk bisa nganterin saya ke Kediri. Ketika itu ada saudara yang ikut. Nyampe di Kediri hujan. Ya Gontor 3 itu dulu ya nggak sebagus sekarang. Nggak ada lantai 2, Gontor 3 itu lantai 1 semuanya itu. Ketika nyampe di situ ya saudara udah bilang, saudara yang ikut ketika itu ya paling nggak akan betah. Pesantrennya kayak gini kok, kan gitu. Kalau dibandingkan Nurul Jadid ketika itu kalah Gontor 3 itu. Jadi pesantrennya kayak gini nggak mungkin betah. Tapi ketika itu ibu sampai menangis itu. Ibu nggak mau, ya kamu nggak sampai selesai di sini. Sampai menitiskan air mata ketika itu. Dan kamu 1 tahun di sini. Karena kalau nilainya bagus kan bisa pindah. Tapi dengan semangat keyakinan doa orang tua, alhamdulillah cuma 1 tahun di Gontor 3, kelas 2-nya ke Gontor 1. Jadi merancang ini adalah orang tua yang berperan. Merancang masa depan anak itu orang tua yang berperan. Ketika sudah sampai di Gontor 1, ketika tahun 2002, ya, ketika itu nyampe di balai pertemuan BPPM ketika itu. Ibu saya langsung nyampe di Gontor, menangis juga. Apa yang ditangisin ketika itu? Banyak saudara yang mampu dari segi finansial, tapi belum ada anaknya yang mau masukkan anaknya ke Gontor. Saya titip, kamu bisa istiqomah di Gontor. Dengan perjalanan, ya mohon maaf ayah bunda semuanya. Saya yang selalu di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6, yang nama saya itu ketika ujian selalu di stabilo. Ya Ustadz Farhan ngerti ya kalau di stabilo itu kenapa ya? Kenapa Ustadz Farhan? Biasanya ada administrasi yang belum selesai biasanya, Ustadz. Belum selesai. Jadi di kelas 2 saya merasakan tuh bagaimana bingungnya ketika itu. Tapi alhamdulillah ujung-ujung orang tua datang membawa. Saya bilang, Pak, kalau ini belum bayaran, awal nggak bisa ujian. Akhirnya diusahakan, ya saya tahu pasti orang tua mengusahakan pasti pinjam sana pinjam sini. Saya sadar betul itu. Dan pasti saya mikirnya gini, wah kalau bapak punya duit bayarin saya, pasti sawahnya digadaikan lagi nih.
Sampai anak-anaknya selesai, nggak ada tuh sawah yang benar-benar digarap oleh bapak. Semua digadaikan terus. Dan akhirnya suatu masa yang benar-benar ya mungkin di titik nol itu di ketika kelas 4. Di kelas 4 posisinya kakak di Darul Ulum juga harus wisuda, ya kan, harus selesai S1 ya. Dan ketika itu juga di kelas 4 saya harus membayar 5 bulan ketika itu. Apa yang terjadi ketika di kelas 4 saya masih tahu betul di gedung Santa Lada ketika itu. Sampai ujian selesai saya belum bisa bayaran. Kalau dulu kan dipanggilin ke pengasuhan. Dipanggil ke pengasuhan yang deket-deket disuruh pulang. Akhirnya sama Ustadz Munib tuh, kamu mana? Probolinggo, pulang 1 hari. Besok pulang-pulang harus bawa duit. Gitu. Dipaksa saja. Akhirnya saya pulang tuh. Ya. Di sini proses merancang masa depan anak itu perannya ada di orang tua. Ketika saya pulang di kelas 4 pulang ke Probolinggo ya, uang pasti saya pinjam itu. Uang transport saya pinjam tuh, karena naik bis ya. Saya pulang ke Probolinggo, ketika itu saya melihat kondisi orang tua betul-betul tidak ada. Bapak sudah dari saya datang, ya malam datang, dari subuh ya kan, mencari sana sini juga nggak ada. Dan tidak ada saudara sedikit pun yang memberi pinjaman. Akhirnya saya harus pulang kembali ke Gontor dengan tanpa uang. Bayangkan. Saya balik ke Gontor, saya melaporkan ke pengasuhan tuh, semoga dapat dispensasi nanti kalau emang sudah ada orang tua. Walaupun saya tahu ketika saya kembali ke Gontor pasti almarhum bapak itu pasti mencari pinjaman ke sana kemari. Karena saya tahu betul bagaimana orang tua membiayai anak pertama, kedua, sama ketiga. Pasti udah gue, wah kalau kakak yang pertama, kedua, ketiga seperti itu orang tua, pasti saya juga akan merasakan seperti itu. Akhirnya saya pulang, saya ke pengasuhan, akhirnya ditanya, ya Ustadz lagi diusahakan dan yang lainnya. Akhirnya sudah, karena emang masih di stabilo, ya tidak bisa ikut ujian lisan ketika itu. Jalannya, wah saya diam saja di kamar, saya nggak bisa. Akhirnya saya udah izin ke teman-teman gedung Saudi 3 lantai 2 ya, Santa Lada. Kalau nggak tahu sekarang namanya Santa Lada atau masih ya. Jadi saya di kamar 100 di kamar 201 dekat kamar mandi ketika itu saya udah bilang kalau ini sudah takdir Allah, saya harus keluar. Semoga 4 tahun yang saya dapat di Gontor bisa bermanfaat. Saya minta maaf ke teman-teman kalau ada salah, kejailan ya, keisengan saya minta maaf. Terus teman pada nanya, kenapa Wal? Saya belum bayaran 5 bulan. Kalau gitu nanti ke wali kelas aja. Ketika itu saya ke wali kelas Ustadz Nur Hadi ketika itu, dari Ponorogo. Saya di kelas 4H. Saya sampaikan tuh. 4G ya. 4G karena kelas saya itu kelas 1I, 2I, 3G, 4G, 4H, 5H, 6G. Jadi saya kelas 4H. Karena saya ngerti abjad saya itu cuma I, H, sama G aja itu kelasnya, mutawasid ya, di pertengahan. Ketika saya datang ke Ustadz Nur Hadi, saya bilang, Ustadz, afan Ustadz, saya belum bayaran, mohon nasihat antum. Ya, nama saya sadar wali kelas kan tidak digontrol, tidak ada gaji ya. Nggak ada ihsan, nggak ada apa. Dan ya saya yakin dengan 5 bulan belum bayaran, nggak mungkin wali kelas membantu. Gitu. Karena saya meluapkan apa yang saya sampaikan. Apa yang jadi kegelisahan ketika itu. Akhirnya kata wali kelas saya cuma bagus tuh motivasinya. Sudah Wal, kamu tunggu sampai ujian lisan selesai. Kalau emang Allah nggak berkehendak kamu di Gontor, kamu nggak akan keluar jalannya, nggak akan menemukan solusinya. Kalau itu yang terjadi kan kamu kalau di Gontor kan kalau nggak bisa ikut ujian lisan ya sama halnya di mafsul kan, gitu Ustadz Farhan ya? Iya kan? Iya benar. Nah, akhirnya ya sudah Ustadz, Bismillah, mohon doanya Ustadz, semoga saya diberikan keberkahan. Dan saya masih mengadu dengan
mudabir ketika itu, ya. Dan mudabir saya sekarang ada di Lampung. Saya masih berhutang budi sama beliau, yaitu Al-Ahri Kudamona dari Lampung, ya. Saya bilang, Al-Ah, saya belum bayaran sekian. Kira-kira antum bisa minjemin anak uang nggak? Nah, akhirnya luar biasa beliau, karena beliau mudabir bahasa ketika itu menyampaikan ke ketua rayon, ya. Alhamdulillah ketua rayon menyampaikan ke mudabir dan akhirnya satu asrama itu guyup. Ada yang 5.000, satu kamar tuh ada yang 20.000, ada ini, wal ini jangan keluar, pokoknya itu jangan keluar, wal ini jangan keluar. Akhirnya saya bilang, ya Allah, ini Allah membukakan ini. Ya. Akhirnya yang terjadi, saya bisa bayaran, subhanallah, suatu kesyukuran ketika itu. Saya bisa bayaran di 2 hari sebelum ujian lisan selesai. Saya ngurusin ADM dan selesai semuanya. Alhamdulillah ujian terakhir itu bisa mengikuti ujian tiga-tiganya itu. Ujian bahasa Arab, ujian bahasa Inggris, ujian Al-Quran. Pokoknya saya masuk, walau alam biswab, nilainya berapapun. Yang penting saya bisa selamat. Dan ketika itu, ya Allah, semoga saya nggak ingin adik-adik saya, ponakan saya, atau yang saya kenal merasakan apa yang saya rasakan. Dan tidak berlanjut di situ. Akhirnya kelas, alhamdulillah itu nilainya kelas 4 tuh alhamdulillah nilainya masih 6, ya. Walaupun nggak belajar di ujian Safahinya, saya kejar. Pokoknya Safahi hilang angkanya nggak apa-apa. Yang penting tahriri saya nggak boleh kalah. Akhirnya tahriri saya kejar, ujian tulis saya kejar. Akhirnya di awal tahun nilainya 6,6. Dan termasuk tertinggi di kelas. Subhanallah. Dapat ya, tertinggi kan? Iya. Alhamdulillah tuh, wah itu sama Ustaz Nur Hadi dibilang, wah ini Awaludin walaupun banyak problem masih bisa komitmen. Makanya saya bilang saya harus fokus. Kenapa? Karena banyak orang yang berjasa kepada saya, orang tua berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau saya sia-siakan dan saya gagal di sini, saya mengecewakan mereka semuanya. Jadi no time for ecek-ecek lah ketika itu. Akhirnya alhamdulillah awal tahun akhirnya kelas 5-nya kelas 5H juga gitu. Enggak turun ya kan. Enggak naik. Konsisten berarti saya. Iya, kelas 5H. Dengan abjad yang sama. Abjad yang sama. Kelas 5H ya. Alhamdulillah itu kelas 5H ya. Tapi apakah problemnya di situ? Tidak, sama, kendala di biaya. Ketika di kelas 6 sama juga kendala di biaya. Alhamdulillah kalau di kelas 6 tuh teman-teman koor sangat support ya. Karena memang kalau teman-teman koor tuh ya rata-rata teman-teman yang di sana ya menengah ke atas gitu. Jadi saya minjem ini gitu. Jadi saya bayar ujian kelas 6 itu ke teman itu ketika yudisium. Jadi bapak bawa duit ya kan ya. Pak, saya masih punya hutang 1.300.000 itu buat ujian kelas 6 kemarin gitu. Ya udah bismillah, semoga nanti sebelum yudisium Bapak sudah bayar. Alhamdulillah, saya membayar itu pas yudisium. Bapak datang, terus habis itu saya bayar tuh. Ana astaigdain ma'akum. Daripada ini mengganjal, ya ana bayar itu. Sebelum yudisium saya bayarin dengan Bapak datang kan. Waduh, subhanallah, itu luar biasa perjuangan. Dan teman-teman, udah wal nggak usah. Tapi kan tetap, namanya hutang tetap hutang. Saya bilang, tetap ini akadnya saya dulu minjem dan saya berharap ya kita saling ngedoain antum lulus, anak lulus. Dan teman-teman koor banyak yang ngabdi di Gontor ketika itu ya. Dan saya ketika itu mikirnya ya Allah semoga saya bisa mengabdi di pesantren yang di sana ada kuliahnya dan saya dapat bisa kuliah di sana dan tidak merepotin orang tua. Tapi qadarullah Allah tempatkan saya di Unida Gontor. Dulu ISIT ya. Oh, ISIT. Saya di ISIT. Ya. Wah, saya bilang, aduh di ISIT, ngebiaya lagi nih, saya gitu. Wah, itu udah pusing banget pulang. Aduh, ngebiaya lagi nih, itu gimana ke orang tua. Dan yang saya pikir adalah, saya pengen tidak memberatkan orang tua. Tapi ketika yudisium pulang, Pak, saya di ISIT gimana? Nggak apa-apa, bagus. Malah Bapak setuju kalau kamu di kampus Gontornya.
Cuma kan namanya orang tua setuju-setuju kan kita yang bingung ya, yang tidak tega ngeliat orang tua yang penuh prihatin, ngebiayain dan yang lainnya. Di salah satu fase di semester 1 ya, di semester 1 alhamdulillah saya tahu betul saya masih mengajukan proposal ke alumni-alumni yang sudah mampu atau jadi tokoh-tokoh. Saya suratin tuh Ustadz Farhan tuh. Saya suratin, saya awal dinfat, saya ini kendala saya pengabdian di sini, kondisi orang tua seperti ini ya. Banyak tuh di semester 1 tuh ngebantuin, ada yang bantu 200.000, 300.000. Akhirnya saya bisa bayar semester di semester 1. Tapi ketika itu tidak diperbolehkan sama pihak kampus karena memang kesalahan saya pribadi ya, saya out of the box lah ya. Ya tidak izin, tidak ada kompromi dan lain-lain. Pokoknya saya bikin, ya, saya kirimin semuanya. Nah, nggak taunya yang dikirimkan adalah banyak teman-teman yang di dosen situ nanya, ini mahasiswa kamu ini gimana ini gitu kan. Akhirnya saya dipanggil sama Ustadz Badrun ya, sekarang di mudir di Gontor 3, di Gontor GP3. Saya dipanggil dan saya harus dakwah waliden ketika itu. Saya dipanggil orang tua ya, saya sampaikan apa adanya. Pak, ini biaya diisi itu kayak gini gitu. Kalau saya ngerepotin Bapak itu saya nggak tega. Terus kamu gimana? Ya sudah, Bapak usaha lagi gitu kan. Ya saya tahu betul kondisi orang tua di saat itu. Akhirnya dipanggil sama Ustadz Badrun. Akhirnya kamu ngirim berapa proposal? Saya ngirim 25 proposal Ustadz. Siapa aja yang ngasih ini saya kasih laporannya, ada yang 200, 300 ya. Akhirnya bisa bayar semesteran lah pokoknya di semester 1 itu. Akhirnya mulai saat ini kamu harus suratin dan tidak boleh melakukan hal lagi. Jadi saya kirim lagi surat, mohon maaf dengan ini kesalahan ini Awaludin, mohon maaf ya kalau seandainya apa yang saya lakukan itu dalam institusi melampaui batas dan ini saya mohon maaf Ustaz gini mohon maaf. Pokoknya surat permohonan maaf saya kirim lagi surat lagi itu ya. Yang pertama itu mereka dapat surat proposal ya kan, permintaan dana, yang kedua permohonan minta maaf kan gitu kan. Akhirnya ya sudah di semester 2 karena kemang kondisi ya, dan saya betul-betul merasakan ya ketika di semester 2 itu saya harus merasakan skorsing. Saya harus merasakan diskorsing dari kampus karena tidak bisa bayar untuk mengikuti UAS, ujian akhir semester. Ketika tidak bisa mengikuti UAS karena kendala di administrasi, berarti tidak lulus pengabdian. Wah, udah tuh akhirnya saya bingung. Waduh, nggak lulus pengabdian, nggak punya uang dan yang lainnya. Akhirnya apa? Ya tetap walaupun saya di skorsing, ya saya tetap di Ponorogo. Saya belum bilang ke orang tua saya di skorsing, saya belum apa-apa. Pokoknya saya ke Ponorogo dulu deh. Karena memang kalau dulu mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu kan nyari ceperan itu kan jadi ngajar-ngajar pesantren kilat. Jadi ya sama teman-teman tuh ayo kita bikin ngajar sampai ke Madiun dan yang lainnya. Ya alhamdulillah dapat 150.000, dapat 100.000 dan yang lainnya. Itu yang saya bekal untuk pulang. Saya pulang, Bu, alhamdulillah punya duit gini. Terus habis itu saya sampaikan suratnya ke orang tua. Wah, yang penting yang saya takuti cuma satu. Saya nggak tega kalau ibu saya nangis. Saya nggak kuat kalau ayah saya itu marah. Akhirnya walaupun saya anak terakhir ya, kalau anak terakhir itu anak bungsu kan dia dimanja biasanya. Tapi saya nggak tega melihat itu semuanya. Akhirnya saya sampaikan, Bu, Bapak awal diskorsing. Wah, ketika itu Bapak langsung naik pita, langsung berdiri. Yang ditanyakan cuma satu, ijazah gontor kamu gimana? Ya, kalau diskorsing kan biasanya ijazah gontornya gimana nih? Saya bilang, ijazah gontor nggak apa-apa, cuma saya harus ngulang pengabdian lagi. Saya mohon izin, saya ke Jakarta. Akhirnya tanggal 7 Syawal ya saya ke Jakarta, ke teman-teman Jakarta karena banyak teman-teman komunitas KISKE itu ya. Saya ke Jakarta ya mencari suasana baru. Saya pokoknya yang penting saya pengabdian di luar, terus habis itu cari yang ada kampusnya yang saya bisa kuliah di situ. Akhirnya pencarian sampai ke pesantren Darut Takwin Cikarang ketika itu.
Alhamdulillah ada Ustadz Nugi. Ustadz Nugi sekarang ada di Kalimantan. Beliau orang Magetan, alumni tahun 99. Dan alhamdulillah beliau Trisda juga, di teater juga. Jadi membuka itu, Ustadz, Ana bisa kayak gini, kira-kira Ana bisa diterima nggak di sini? Ditanya tuh, wah itu Trisda. Iya Ustadz, Ana di Armada gitu. Akhirnya connect tuh, ya sangat support. Ya udah, Wal, kamu di sini, nanti saya sampaikan ke mudir ya. Akhirnya beliau ngechat tuh mudir Ustadz Subki ketika itu. Dan subuh saya menghadap, habis subuh saya menghadap, Ustadz, saya alumni Gontor 2006. Kemarin saya pengabdian di Gontor dan di Unida Gontor, di ISID Gontor, ya di mahasiswa murni, ya 1 tahun di sana di Fakultas Usuluddin. Dan saat ini saya ingin mengamalkan apa yang saya dapat. Akhirnya saya masuk sama Ustadz, ya sudah, kamu ngajar di sini, gitu. Wah seneng, kenapa ya seneng lah. Kenapa? Karena ketika kita melalang buana di Jakarta, ya makan bisa kehitung lah, bisa makan sehari untuk mengganjar perut gitu. Kalau di pesantren kan muhayya ya, disediakan pagi, siang, malam itu disediakan. Yang penting kita ngajar aja, udah makan tersedia. Akhirnya ya suatu kesyukuran saya, alhamdulillah saya bisa bernaung ketika panas ya tidak kepanasan, ketika lapar tidak kelaparan, ketika hujan bisa berteduh di pesantren. Akhirnya alhamdulillah naik cepat itu, dari jadi guru biasa, habis itu dari musrif, habis itu jadi sekretaris pimpinan kan, wah luar biasa itu, ya kan, cepat sekali, alhamdulillah progresnya bagus. Cuma saya nggak lama ketika itu ditelepon lagi sama almarhum bapak, dia bilang seperti ini, bapak itu bangga kalau kamu bisa selesai di Gontor S1-nya. Wah, itu ketika itu udah mikir lagi ya. Antara kenapa? Karena memang peluang ketika di pesantren Taqwa itu sudah mau dikuliahkan. Udah kamu kuliah di sini aja sambil ngajar. Berarti kan kalau kuliah di situ sambil ngajar tidak memberatkan orang tua itu. Ya, benar-benar. Nah, tapi ketika ditawaran orang tua harus kembali, saya bilang, "Pak, nanti biayanya gimana?" Pertanyaan Bapak tuh, kamu harus yakin Allah itu Maha Kaya. Cukup ini jadi pembelajaran buat kamu dan Bapak akan berusaha semaksimal mungkin. Dan ketika itu ya sudah, berarti Pak saya udah seperti ini di sini, udah dikasih amanah ini gitu. Yang izinin Bapak yang harus ngizinin. Akhirnya Bapak nelpon tuh Bapak almarhum Bapak, saya nelpon ke pimpinan ya. Akhirnya habis besok paginya saya menyampaikan bahwa saya harus kembali pulang ya. Saya nggak bilang bahwa saya kembali ke ISID Gontor. Karena kan bilangnya kan kemarin dari ISID gitu 1 tahun kan pengabdian kan. jadi mudir itu tidak tahu bahwa saya kena kasus gitu kan. Saya bilang, Ustadz saya harus kembali ke rumah dan permintaan orang tua ya. Saya harus khidmah di sana. Akhirnya ya diizinin karena memang orang tua langsung nelpon kan. Dan suatu kesyukuran dan saya harus kembali jadi mahasiswa kembali ya. Di semester 2 ya, mengulang dengan adik-adik kelas ya. Tapi ini saya pikir ini comeback ini apa? Saya harus kembali dan apa yang kemarin itu ya saya harus tinggalkan. Saya nggak akan mengenang itu bagaimana. Pokoknya saya harus fun, saya harus relax dan saya harus menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini wujud ridho dan wujud pengabdian ke orang tua saya harus lakukan. Walaupun saya harus mengulang. Akhirnya saya kembali ke ISID Gontor itu luar biasa itu. Ketika saya kembali banyak sekali rizki min haitsu la yahtasib yang Allah berikan tanpa perantara orang tua ya. Ngelakuin ini dapat, terus ngadain kegiatan ini dapat dan selalu menjadi delegasi kampus gitu kan, delegasi ke Semarang gitu. Kan dapat uang ongkos gitu kan. Dapat delegasi ke Semarang, dapat uang transport, uang penginapan, uang makan dan yang lainnya yang seharusnya naik mobil, saya harus bela-belain naik motor. Kenapa? Ya karena memang dari situ ada selisih. Yang seharusnya menginap di penginapan ya saya nginapnya ke teman-teman pramuka, ke teman-teman teater gitu. Dari uang selisih itu saya kumpulkan untuk biaya, bayangkan. Oh, triknya gitu saja berarti ya. Ayo delegasi ini, musdega dan yang lainnya. Wah, itu banyak sekali itu.
Akhirnya wah ini apakah ini menjadi jalan ya, jalan kemudahan. Jadi di semester 3 dan seterusnya luar biasa, nggak ada kendala sama sekali. Saya selalu bilang sama orang tua itu, Pak, kalau seandainya saya minta berarti saya ada kendala di finansial. Tapi selagi saya enggak, mungkin ini qadarullah, Allah ngasih kesempatan untuk bisa berusaha sendiri. Jadi ketika Ramadan itu, wah saya saya kembali di ini, Ramadan itu saya penuh tuh, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 Ramadan tuh. Saya udah bawa duit itu sampai 1 juta sekian. Dari mana? Dari ngajar pesantren Ramadan sampai Ponorogo, Madiun, Magetan. Berarti full itu ngajar sanlat Full, gitu ya. setiap Ramadan tuh full. Jadi saya harus bawa uang itu. Akhirnya apa? Saya ngasih ke orang tua lah. Terus habis itu saya sisihkan buat semester daftar ulang semester selanjutnya. Itu saya selalu itu. Kenapa? Ramadan itu saya full tuh. Bahkan di rumah ketika pulang, Mbak masih ada slot untuk saya ngajar nggak di pesantren Ramadan? Kan kakak di SMP, ketika di SMP negeri di situ. Alhamdulillah habis ngajar dapat 50.000. Saya sisihin tuh. Alhamdulillah. Akhirnya ya luar biasa ketika kembali ke ISID Gontor, sekarang Unida Gontor itu, alhamdulillah Allah kasih kesempatan dan kampus memberikan amanah bisa menjadi ketua KDR, terus ketua UKM, ketua Dewan Mahasiswa. Ya. Dan yang paling, ya emang ini orang tua yang mendesain ya. Jadi ketika itu tahun 2010, ketika itu saya jadi di Dewan Mahasiswa, saya ngedampingin mahasiswa dari UNESA Sultan Syarif Ali dari Brunei Darussalam. Ketika saya dampingin, wah, saya udah terpikir tuh, duh ya Allah, enak banget nih kalau saya ke Brunei, ketemu mereka lagi, saya pengen tahu daerah situ gitu. Ketika liburan Ramadan, saya bilang sama orang tua, Bu, kalau saya ke Brunei, boleh nggak gitu? Orang ibu saya bilang, duit dari mana? Duit dari mana gitu kan? Cukup ibu doa aja, Yang penting doa ibu deh gitu. Ya sudah. Nah, kalau emang Allah berkehendak, ya nanti kamu ada jalannya. Langsung tuh saya dicium tuh, kening dicium sama almarhum ibu saya itu, luar biasa itu kan. Dan alhamdulillah doa itu terjawab. 2012 ketika saya pengabdian di ISID Gontor, ketika itu dipanggil tuh sama rektorat, kamu dampingin mahasiswa untuk studi banding ke Brunei. Saya langsung, lah ya Allah, kok saya gitu. Duh, kan banyak orang lain. Sehingga akhirnya, wah saya bersyukur banget ketika itu, dan sepeser pun saya nggak ngeluarin. Dan ini luar biasa, yaitu kekuatan doa orang tua. Makanya bagaimana merancang masa depan anak ini sebenarnya ada di peran orang tua. Jadi ayah dan bunda semuanya, ketika anak di pesantren, membangun pondasi, membangun keilmuan, ketauhidan yang luar biasa, ya orang tua harus pasrahin. Kenapa? Karena ini pondasi betul-betul. Kenapa? Karena ilmu yang di pesantren itu sebagai fundamental ya, pondasi anak-anak ketika mereka di masyarakat kelak. Sehingga anak mau tangguh, anak mau bermanfaat, anak ini itu keikhlasan orang tua ini ketika melepas ke pesantren. Sehingga dalam merancang masa depan anak itu ada peran orang tua. Makanya saya selalu ketika ujian di Gontor tuh, hal yang saya kaget ya, ketika saya ujian ya, saya selalu bilang, saya tanya ke kakak saya itu, apa yang ibu lakukan ketika saya ujian di Gontor? Dan kakak saya bilang, kamu mau tahu nggak? Saya mau tahu apa. Ibu itu selama kamu ujian, ibu puasa. Jadi ketika bulan Safar itu, ya sebelum Ramadan liburan tuh, ya ibu kamu puasa. Makanya ketika itu, wah, ibu saya sekarang berjuang di rumah, masa sih saya nggak semangat belajarnya gitu. Makanya itu yang jadi spirit ketika itu saya tanya, Neng, kalau kakak itu bilang Neng ya kalau Jawa itu ya, ibu itu berjuang buat kamu. Makanya disitulah sampai detik
sekarang pun ya saya masih belum bisa membanggakan kedua orang tua. Kenapa? Karena di saat kita mampu, orang tua sudah Allah panggil. Ayah almarhum bapak itu 2014, ibu itu 2017. Dan ketika hal yang paling unik lagi itu pas di 2017. Jadi ketika 2017 saya sudah selesai ujian tesis tuh. Ujian tesis sudah selesai dan dari S1 itu saya minta ke almarhum itu pas ketika mau daftar wisuda ketika itu. Saya minta karena memang nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa. Saya minta, Pak, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya duit, paling saya minta ini nih untuk bayar wisuda. Alhamdulillah dikabulkan tuh. Tapi di semester di kuliah S2 dan S3 saat ini alhamdulillah tidak membebankan kedua orang tua. 2017 ketika almarhumah masih ada, saya bilang, Bu, nanti datang ya tanggal 9 Desember awal wisuda di S2. Ini adalah kado spesial buat Ibu. Karena yang jadi semangat awal itu kuliah itu Ibu nih. Karena permintaan Ibu tuh kamu kuliah jangan setengah-setengah, S2, S3 pasti kamu bisa. Itu aja udah yang terucap dari mulut Ibu saya ketika itu. Akhirnya ketika saya minta itu nanti awal belikan tiketnya, nanti saya jemput nanti jemput di bandara. Pokoknya Ibu udah datang saja. Jawaban Ibu ketika itu, saya melihat kamu pakai toga, tapi Ibu tidak bisa datang. Namanya ketika itu nggak tahu apa maksudnya gitu ya. Iya. Apa maksudnya gitu. Tapi saya udah gila. Pokoknya Ibu sehat deh, pokoknya pengen toga itu buat Ibu deh. Dan posisinya di 2017 itu lahir anak kedua, Samil itu lahiran juga. Tapi qadarullah 1 bulan sebelumnya, pas di Idul Adha, di hari Idul Adha, Allah ambil Ibu ketika setelah sholat maghrib. Jadi padahal sore hari masih komunikasi, saya masih minta maaf. Kenapa? Bu, saya belum bisa pulang karena masih ada kegiatan jadi panitia kurban di sekolah, karena kan masih di Sekolah Nasional Plus Tunas Iblam ketika itu. Nggak apa-apa, Ibu ikhlas, kamu yang penting belajar semangat. Terus bekerja secara total, jangan pernah membanding-bandingkan, jangan pernah mengungkit-ungkit apapun yang yang kamu lakukan. Pokoknya hal-hal nasihat-nasihat itu datang ketika habis asar itu. Ketika habis asar selesai, maghrib kita masih tadarus sama istri ketika itu. Telepon berdering dari kakak itu. Lah, ini berdering berkali-kali, kakak kenapa Anil? Akhirnya saya angkat, kenapa? Neng, Ibu nggak ada. Wah, ketika itu saya langsung udah bingung tuh. Ibu nggak ada. Padahal sorenya masih ngobrol. Saya bilang, apa ya yang bisa saya banggakan lagi ke orang tua. Akhirnya apa yang saya lakukan ketika itu, ya sudah, saya langsung nyari tiket. Saya nggak ingin seperti apa yang terjadi ketika saya tidak bisa melihat wajah terakhir almarhum Bapak. Jadi ketika itu saya lakukan, saya harus pulang. Akhirnya ketika itu saya pulang nyampe alhamdulillah jam 2. Ibu masih di depan di ruang tengah ketika itu. Saya bilang langsung saya samperin, masih ada keringat di sini tuh. Ibu masih ada keringat. Ada keringat ya, Bu. Saya belum bisa ngebanggain. Saya belum bisa jadi anak yang berbakti. Itu yang jadi. Makanya saya bilang, yang merancang kita sukses itu adalah orang tua. Alhamdulillah, saya di S3 seperti ini ya, termasuk grand design-nya orang tua. Makanya buat teman-teman semuanya yang masih ada orang tua, ya, buatlah mereka bikin bangga, jadikan yang terbaik, apapun itu. Jadi sukses tidaknya anak di masa depan itu ya tergantung bagaimana orang tua mendesain itu. Jadi ayah dan bunda semuanya, ayo semangat ya, bahwa anak di pesantren itu bukan karena alternatif terakhir, pilihan terakhir dan yang tidak. Anak ke pesantren itu adalah pilihan utama, bahwa
Ayah dan bunda saat ini itu membangun pondasi yang mana anak nanti ketika di masyarakat kuat mentalnya, kuat akhlaknya, kuat ilmannya, dan kuat ilmunya. Dan saya rasa ketika anak di pesantren, ya tantangannya di masa yang akan datang lebih sulit daripada sekarang. Kalau pondasinya tidak kuat, kalau imannya tidak kuat, kalau akhlaknya tidak kuat, akan rusak ini generasi muslim ini. Makanya pesantren adalah benteng pertahanan umat terakhir. Jadi ayah bunda, ayo ajak saudara-saudara ke pesantren, rekan, bahwa pesantren adalah pilihan pertama. Dan pondasi yang paling kuat dalam menanamkan nilai ketauhidan, keakhlakan, itu adalah di pesantren. Jadi ayah dan bunda semuanya, jangan walaupun nanti ada dengaran orang lain, bahwa ke pesantren itu ya anak dibuang, terus masa depan suram, dan yang lainnya. Tidak. Bahwa ketika anak di pesantren, nanti dia akan balik ke ayah dan bunda dengan akhlaknya, balik ke ayah dan bunda itu dengan keimanannya, baik ke ayah dan bunda itu dengan keilmuannya, dan yang terakhir balik ke ayah dan bunda itu dengan kesolehannya. Jadi merancang masa depan itu harus orang tua, bukan anak. Tinggal, ya Allah, jadikan anak saya soleh-soleha. Maya, kalau ditanyakan gradenya, ya saya ini ya karena doa-doa orang tua saya bisa seperti ini. Bukan saya yang hebat, bukan saya yang pinter, bukan saya yang jago, tidak. Tapi saya ini adalah doa-doa kedua orang tua saya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin bisa diskusi aja, Ustaz Farhan ya. Ini mengingatkan betapa besar perjuangan orang tua ya untuk mengantarkan anak-anaknya bisa menjadi waladun soleh yad'ulahu. Makanya saya selalu setiap sholat itu selalu membaca Al-Fatihah buat kedua orang tua ya. Walaupun ya apa yang kita bisa berikan saat ini ya kiriman Al-Fatihah. Semoga kiriman Al-Fatihah itu menjadi penggugur dosa, terus menyelamatkan mereka dari siksa kubur. Ya seperti itu. Itu saja ayah dan bunda semuanya. Ustaz Farhan, terima kasih ya. Ketika dikasih tema ini saya yang saya harus sampaikan, karena memang biasanya saya harus pakai slide dan yang lainnya, tapi saya pikir ini kenapa yang merancang masa depan anak itu adalah orang tua. Walaupun sudah ditakdirkan sama Allah gitu, tapi orang tua yang bisa merancang anak itu hebat, anak itu bermanfaat, itu adalah orang tua. Hadza minni wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa tadi sharing pengalaman, bagaimana pengalaman Ustadz awal yang begitu keras. Mungkin kalau dibanding sama ketika saya mondok kayaknya lebih berat Ustadz awal. Apalagi tadi yang di kelas 4 ketika udah nggak punya uang terus disuruh pulang ke rumah. Mungkin kalau ada di pikiran beberapa banyak orang, mungkin udahlah, mau segimanapun diyakinin sama orang tua ya tetap aja udahlah, pulang aja, nggak mau lanjut. Banyak kan mungkin anak-anak mikirnya gitu, tapi ternyata Ustadz awal sendiri mungkin kalau saya lihat karena kedekatan dengan orang tua saja. Iya, Ustadz, ya. Bagaimana dengan kedekatan orang tua yang mana akhirnya bisa mengikuti arahan dari orang tua. Mungkin itu. Kalau saya ada pertanyaan nih, Iya, dari yang antum, anak kan banyak nih kalau anak itu kan kalau sekarang nih, kalau anak yang sekarang nih mereka punya kurang ada inilah, punya pemikirannya sendiri gitu kan. Pertanyaannya mungkin gimana sih caranya sebagai orang tua itu bisa meyakinkan bahwasanya pilihan orang tua untuk anaknya itu yang terbaik. Nah. Ini belajar dari kasus saya aja ya gitu. Iya, siap. Karena kan memang saya anak terakhir itu kolokan biasa, anak terakhir itu pengen dimanja apalah gitu lah. Nah, iya. Ayah saya itu kalau ngobrol tuh selalu
mentraktir gitu kan. Bapak ada rezeki gitu kan, makan gitu. Makan gado-gado gitu kan bareng. Ya sambil ngobrol tuh, lihat kakak kamu di pesantren. Apa kamu nggak mau pesantren? Dan ketika itu mindset-nya nggak mau. Kenapa? Karena saya mikir kalau saya ikut ke pesantren, terus yang jaga ibu siapa, nanti yang suruh beli-bili siapa, yang jaga toko siapa, terus kalau suruh manggil Mak Uti ya, kadang kan ada yang bantu masak-masak gitu kan, tapi rumahnya jauh gitu kan, yang manggil tuh siapa, saya mikir itu aja udah. Gitu. Tapi bapak saya bilang, apa kamu nggak mau gitu? Tahu nggak? Harapan bapak itu, ketika nanti orang tua meninggal, gitu, ya anak-anak bapak itu yang memandikan, yang menyolati, yang mengkafani, yang menyolati dan yang lainnya. Saya pengen ketika tetangga-tetangga itu nggak ngelihat gitu. Jadi udah bersih, udah selesai gitu. Buat apa anak-anaknya dipondokin, tapi yang mandiin masih orang lain? Iya. Buat apa anak-anaknya dipondokin, yang masih mengkafani orang lain? Akhirnya itu masih tek gitu, masih ada rasa apa sih gitu, namanya anak kecil kan gitu apalagi ketika kelas 5 itu saya nggak pernah ngaji gitu, nggak pernah ngaji ke musola walaupun dekat musola gitu. Sama ibu saya udah kamu sepuas-puasnya dah gitu. Tapi kan ketika mohon maaf nih, ketika kecil kan kita nggak kenal handphone, gawai dan yang lainnya. Ini problem sekarang ini, tantangan yang paling berat tuh anak-anak itu adalah gawai. Ini adalah kejahatan moral betul. Anak-anak bisa chatting, bisa apapun itu, melakukan hal yang negatif atau sebejat apapun dari handphone, luar biasa. Makanya kita harus memproteksi itu. Tapi kalau anak-anak kita dulu waktu di kampung ya, saya di Probolinggo itu, ya walaupun nggak ngaji ya, walaupun izinnya ke musola, walaupun keluyuran sama teman-teman gitu kan, nah, akhirnya ya udah kamu nggak apa-apa, nggak ngaji. Yang penting nanti kamu ke Gontor. Ya sudah, alhamdulillah. Pokoknya kamu ke pesantren, belum muncul kata Gontor karena di satu desa itu belum ada alumni Gontor ketika itu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Akhirnya pendekatan karena memang kalau tidur saya kan sama ibu, kadang-kadang sama ibu, kadang-kadang sama bapak, karena anak terakhir. Disitulah menasihatin. Kamu, ibu tuh pengen kalau kamu bisa ke pesantren juga. Hal-hal itu yang dicekokin tanpa sadar. Duh, masa sih saya nggak bisa sama kakak saya? Masa sih saya nggak bisa seperti kakak-kakak yang lain bisa masuk pesantren? Masa sih saya nggak bisa seperti kakak ketiga yang masuk pesantren sejak umur 6 tahun? Gitu. Akhirnya ya udah jadi motivasi ketika itu ya itu. Jadi pendekatan orang tua bagaimana membangun keteladanan dulu, membangun keteladanan pada anak. Sehingga anak itu orang tua jadi teladan bagi anak, sehingga ketika menasihatin apapun bisa. Makanya yang saya bisa mampu bertahan di Gontor itu ya karena memang saya merasa saya harus mampu ini. Kenapa? Karena perjuangan ibu, perjuangan bapak. Jadi membangun chemistry kedekatan ya. Makanya saya selalu bertanya nih ketika ke anak itu, kamu lebih dekat sama ayah sama bunda? Ketika dia dekat dengan ayah, berarti nanti ayahnya nih yang mampu memotivasi anaknya. Kalau dekat dengan bundanya, ya bundanya yang masuk untuk mengarahkan yang lebih baik. Seperti itu, Ustadz Farhan. Oh gitu, berarti yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana orang tua itu membangun chemistry, ya, kedekatan dengan si anak, dengan anaknya gitu ya. Dan jadi ngobrolnya tuh ketika lagi santai gitu saja ya. Kayak tadi kan lagi sambil makan gado-gado gitu. Jadi mungkin bukan pas lagi tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong nih masuk pesantren gitu. Oke, berarti itu sedikit trik teknik bagaimana peran orang tua dalam meyakinkan anak untuk masuk pesantren. Nah, ini ada pertanyaan nih dari penonton di YouTube dari Ibu Sylvia. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, bagaimana cara memberi masukan kepada orang lain yang trauma memasukkan anaknya ke pesantren karena melihat pengalaman kurang baik dari saudaranya yang gagal mondok? Iya. Ketika pasti ada beberapa mohon maaf nih, ketika ada anak yang keluar dari pesantren, yang terjadi adalah orang tersebut pasti menjelek-jelekan pesantren itu sering terjadi. Jadi
walaupun dikeluarkan gitu kan. Nah, yang terjadi adalah kejelekannya yang disebut-sebut, padahal ngedidik, membimbing dan yang lainnya udah berapa tahun di situ ya, itu tidak dilihat lagi. Ketika ada saudara atau rekan yang melihat ada anak pesantren yang gagal, ya bagi saya ya disampaikan gagalnya itu kenapa. Dan harus dibedakan bahwa lah itu kan anak dia yang gagal, yang penting bukan anak saya. Anak saya harus bisa lebih sukses daripada, jangan pernah melihat kegagalan orang lain. Tapi harus jadi motivasi. Kenapa? Makanya harus ditanya itu. Kenapa dia gagal? Sebabnya apa? Kalau memang ada kasusnya apa? Makanya kalau setelah saya di Probolinggo itu, setelah saya di satu kampung saya ke Gontor, harus ada saudara itu dari teman Bapak yang masuk ke Gontor juga. Walaupun cuma sampai kelas 3 ya. Sampai kelas 3 tapi dekat saya bilang nanti kan udah sampai kelas 3 nih. Nah, yang penting satu, ilmu yang dapat di Gontor itu tetap diamalkan. Akhirnya apa? Ketika kembali ke SMA, ya kan, dia jadi ketua OSIS, dia jadi penggerak pramuka dan yang lainnya, yaitu ilmunya lebih bermanfaat di luar gitu. Tapi juga ada juga yang setelah itu masuk dari saudara juga, alhamdulillah sampai selesai. Jadi jangan pernah melihat kegagalan orang lain. Ketika kita melihat kegagalan orang lain dan itu menjadi kekhawatiran bahwa anak kita juga akan merasakan kegagalan tersebut, itu akan menjadi sebuah doa. Makanya tugas orang tua adalah jangan sampai anak kita itu merasakan kegagalan apa yang dirasakan orang lain. Makanya saya selalu berazam dulu ya. Jangan sampai ada saudara terus yang saya kenal merasakan apa yang saya rasakan. Makanya adanya dengan program bimbingan Primago ini ya alhamdulillah bisa memberikan kontribusi, selalu ngecek anak-anaknya ada yang belum bayaran atau tidak, terus ada kendala biaya atau tidak. Ketika itu ada kendala dan yang lainnya, kita bisa ikut andil dan ikut support dengan komunikasi dengan orang tua yang bersangkutan. Seperti itu sih Bunda Sylvia ya. Dan cara masukannya ya pasti gagal itu pasti ada alasan kenapa, sebabnya. Karena kan dari hukum kausalitas ya, sebab dan akibat ya. Dia gagal di pondok sebabnya apa? Iya. Dan jangan trauma, kan tidak semua pesantren seperti itu gitu. Tidak semua pesantren memberikan hal sedemikian. Jadi ya sampaikan aja apa adanya ya. Dan insya Allah ya jangan jadikan kegagalan itu menjadi alasan anaknya tidak mau pesantren. Iya benar-benar. Karena pasti orang tua nggak mau masuk ke pesantren pasti ada 1.001 alasan. Dan anak tidak mau ke pesantren karena ada 1.100 alasan lagi. Jadi sama-sama punya alasan gitu Sad ya. Iya, jangan sampai itu jadi alasan. Dari mungkin itu tadi jawaban dari Ustadz awal terkait bagaimana cara memberikan masukan kepada orang yang trauma. Berarti karena tidak semua pesantren Sad ya, tidak semua pesantren itu yang jelek-jeleknya. Ini alhamdulillah banyak komen-komen respon positif dari para penonton Ayah Bunda. Ada nih dari Bunda Ari Apriwianti. Assalamualaikum, Masya Allah cerita Ustadz Awaludin sangat memotivasi saya untuk memondokkan anak ke Gontor. Terus juga ada dari Welinda Kustibyo. Semoga perjalanan menuntut ilmu ketika muda menjadi amalan yang berlimpah. Wah nih banyak respon-respon positif yang masuk ke kolom komentar YouTube. Dan semoga untuk Ayah Bunda yang anaknya sekarang lagi di Gontor atau di pesantren manapun, semoga bisa lulus sampai alumni. Maksudnya, karena, ya, siap. Amin. Karena kan enggak ada yang masuk aja ke pesantren tapi ternyata mental ataupun tidak kuat. Bagaimana lika-liku dalam pesantren? Dia sebenarnya apakah lika-liku di pesantren itu berat nggak sih Sad? Untuk seorang anak itu? Atau antum ada tips bagaimana menghadapi atau memberikan masukan meyakinkan si anak untuk supaya lebih kuat lagi menghadapi mental di pesantren? Yang tugas orang tua itu
bagaimana mampu membangun dan memotivasi. Kenapa anak itu harus ke pesantren dan kenapa anak itu harus bisa selesai di pesantren. Ya sampaikan aja apa. Bapak itu selalu menyampaikan kalau Bapak nanti ninggalin warisan, kalau berbentuk harta gitu, walaupun saya tahu nggak ada yang ditinggalin gitu kan. Harta nanti jadi rebutan nih, nah kamu sama kakak kamu jadi berebutan. Kenapa? Karena ilmu agama kamu nggak dapet. Terus pemahaman agama itu kurang. Yang terjadi apa? Yang ditinggal itu jadi rebutan. Kalau udah jadi rebutan, antara saudara itu bermusuhan dan yang lainnya. Wah, itu diceritain tuh sama almarhum bapak itu. Tapi kalau kamu di pesantren, kamu di sana belajar, kamu ngerti, terus kamu paham betul. Ya, harta itu bukan jadi rebutan, tapi dijaga amanah-amanah yang ditinggal oleh bapak sama ibu itu jadi dijaga. Terus kamu bisa tuh mencari harta yang lain gitu, dengan ilmu kamu, dengan pengalaman kamu, dengan pendidikan yang kamu dapat selama di pesantren. Kamu nyari sendiri deh gitu. Nah, ya akhirnya itu ya jadi ya masuk akal juga sih gitu kan ya. Walaupun ya mohon maaf ketika di saudara-saudara yang terjadi itu ketika anaknya tidak di pesantren, ketika orang tuanya meninggal, yang jadi rebutan adalah apa yang ditinggal gitu. Itu yang ironis juga, dan itu sering terjadi gitu. Dan ini yang jadi spirit ketika itu. Bagaimana anak mampu bertahan ya ketika anak itu sudah mendapatkan input dari orang tua, terus ketika melakukan kegiatan selama di pesantren, ya di pesantren pasti ada rasa jenuh ya. Rasa jenuh, melanggar dihukum terus gitu kan. Nah, itu merasa jenuh nih, aduh kok napas sedikit-sedikit dihukum sedikit. Ada saya juga rasa jenuh. Tapi ketika itu rasa jenuh kayak gini, duh masa sih saya harus kalah dengan yang ini? Kenapa? Ada harapan besar orang tua ini harus bisa seperti itu gitu. Akhirnya itu jadi motivasi lagi, semangat lagi. Terus ketika itu ada di kelas 3 gitu. Di kelas 3 kan di Gontor kan sulit banget tuh pelajarannya kan. Di kelas 3 udah mulai agak menghafal susah, kegiatan banyak dan yang lainnya. Akhirnya ketika saya lagi down gitu kan, saya ingat lagi, duh kakak saya bisa selesai di pesantren, masa saya nggak bisa? Jadi semangat lagi. Jadi itu yang jadi spirit motivasi bagi kita agar bisa mampu bertahan. Karena kan kalau seandainya problem-problem di pesantren yang kita sering hadapi adalah satu, disiplin. Yang kedua, bahasa. Ya. Yang ketiga, aktivitas dan yang lainnya. Ya kan ya. Yang keempat nih masalah kasus nih, komunikasi dengan teman dan yang lain kan biasa tuh ya. Dengan komunikasi kita dengan kakak kelas, yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu kan. Terus habis antar firqoh ya kan, ada firqoh itu biasanya ada gesekan itu antar firqoh dan antar klub-klub dan yang lainnya. Tapi bagaimana itu bisa mensiasatin. Problem-problem ini ya sering kita temukan lah dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Hingga ketika itu kita menghadapi ada mimpi besar, ada orang tua yang mempunyai harapan besar bahwa saya harus bisa selesai apapun itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Jadi orang tua harus membangun tuh mental, mindset-nya. Dan yang terlebih penting adalah orang tua harus tega. Kenapa harus tega? Karena ketika anak di pesantren, ya ketika nggak betah, dia pasti bercerita 1001 alasan bagaimana orang tua itu iba. Masa tadi pukul. Ini ada kasus nih beberapa tahun yang lalu itu, dia anaknya nelpon, mah saya lagi dipukul pakai palu gitu. Ya, logika saya, anak kecil dipukul pakai palu, pakai tulang, waduh ini kalau nggak retak selesai nih gitu kan. Kan palu kan besi gitu kan. Dipukul ke tulang, waduh kalau nggak retak nih, waduh bahaya nih gitu. Nah, akhirnya kita mediasi, kita tanya ke ustadz-ustadznya, kita tanya mudabirnya. Akhirnya itu nggak ada pemukulan pakai palu, nggak ada ustadz. Kata sekretaris pimpinan, kalau itu ada terjadi, udah anaknya mukul pasti udah diskorsing, kalau nggak dipindah kata gitu. Akhirnya apa? Saya panggil tuh anaknya apa? Ya gitu. Satu alasan yang diutarakan sehingga membuat orang tua ibah. Ketika ibah, orang tua mengambilnya dari pesantren. Ini yang sering terjadi. Makanya ketika nanti ada keluh kesah dan yang lainnya, ya tega aja. Dia ngomong ini kasih solusi. Dia ngomong ini kasih solusi.
Jangan sampai yang penting satu, ketika dia keluh kesah, bercerita emosi dan yang lainnya, jangan ikutin alur ceritanya kan ayah dan bunda tidak tahu apa yang terjadi di pesantren, nggak melihat secara langsung gitu. Bisa aja itu rekayasa, bisa aja itu mungkin cerita-cerita saja gitu. Karena memang ingin bagaimana orang tua bisa narik nih biar nggak digontor lagi seumpama gitu. Nah, tapi ya menerima ya, terus habis itu baru kasih solusi. Jadi harus tega, betul-betul harus tega. Apalagi saat ini kan media sosial kan luar biasa, dikit-dikit dapat informasi lebih cepat ya daripada wali kelas mungkin ya. Dapat informasi ya dari mana? Dari sosial media, dari teman grup dan yang lainnya. Akhirnya apa? Kaget, dikit-dikit kaget ya tidak. Ya pasrahkan bahwa anak di pesantren ya sudah saya titip, anak itu adalah titipan. Kalau emang Allah ambil ya Allah ambil. Subhanallah, Masya Allah. Gitu Ustadz ya. Bahwa alam bisawab bisa di. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ini ada langsung semuanya apa satu-satu? Satu-satu Ustadz, boleh. Satu-satu. Oke. Selanjutnya dari Pak Taufik Natalia. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan situasi pandemi di pondok? Mungkin bisa sharing kesiapan pondok menghadapi pandemi. Nah itu Ustadz. Oke, terima kasih Pak Taufik Pak Taufik, ya. Terkait dengan persiapan kondisi pandemi ya. Alhamdulillah ini kami dari Primago ini sudah di tahun ke-6 dan saya ini sudah masuk ke tahun ke-8 mendampingi anak-anak untuk persiapan masuk pesantren khususnya ke Gontor. Ketika masa pandemi udah 2 tahun terakhir ini ya emang luar biasa Gontor itu memperlakukan disiplin kesehatan yang sangat ketat ya. Salah satunya adalah ya dengan berlakukan pendaftaran online, terus tidak diantar oleh orang tua masing-masing, tapi dengan rombongan per daerah atau bimbingan masing-masing gitu. Terus habis itu penempatan ketika pengumuman tanpa dihadiri orang tua ini sudah diberlakukan luar biasa ini. Kondisi kesiapan yang saya lihat kesiapan Gontor sangat ekstra, betul-betul kehatian 100%, luar biasa itu. Masuk dia harus dicek di disinfektan semua barang-barangnya, terus habis itu dia harus membawa hasil rapid antigen ketika itu. Habis itu ketika ada anak yang mungkin ketika dicek suhunya panas, dia diperiksa, dan kalau emang nanti dia dikarantina terlebih dahulu. Itu sudah luar biasa pengamanan kondisi pandemi ini yang saya lihat tuh Gontor tuh wow hebat banget gitu. Nah, tapi tetap juga di tahun pertama itu kan tetap aja ada yang kebobolan ya. Santri-santrinya terindeksi COVID ya. Tapi alhamdulillah kan itu cepat, walaupun saat itu media banyak memberitakan, tapi penanganannya luar biasa sehingga akhirnya zero lagi ya, santri-santri semuanya sehat ya, dan kesiapannya saya rasa luar biasa. Apalagi saat ini sudah ada disiapkan sampai benar-benar alumni Gontor tuh mewakafkan alat PCR ya. PCR ketika itu ke Gontor gitu kan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ya. Dan persiapannya itu Pak Taufik luar biasa saya rasa di 2 tahun terakhir, apalagi tahun kemarin itu bagaimana memecah kerumunan apa yang dulunya yang dari Jawa, yang dari luar Jawa itu datang ke Gontor ya kan. Tapi tahun kemarin semuanya regional, jadi yang Lampung tidak bisa ke Jawa tapi daftarnya di Lampung sendiri. Terus yang dari Medan, Aceh daftarnya yang terdekat, semuanya Aceh yang terdekat. Jadi yang di Gontor itu yang dari aksesnya sudah ditentukan ya, seperti Jawa Bali itu ke Ponorogo gitu. Dan itu pakai pengamanan yang super ketat ya, harus ada karantina terlebih dahulu sebelum berangkat, harus ada rapid antigen dulu sebelum berangkat ke Gontor ya. Semuanya diberlakukan bagaimana menyiapkan santri-santri untuk masuk ke pesantren. Itu bagi saya tahun kemarin luar biasa nih Ustaz Farhan ya. Mungkin itu dari saya Ustaz Taufik untuk pengalaman 2 tahun terakhir di kondisi pandemi ini. Bagaimana kesiapan pesantren itu subhanallah ya. Saya lihat luar biasa, bahkan dari pembimbing-pembimbing ini nggak bisa keluar masuk ya kan.
pembatasan luar biasa diberlakukan, disiplin ketat, disiplin yang sangat luar biasa bagi santri dan para pembimbing yang dilakukan dari pondok. Mungkin itu Ustadz Farhan ya. Yes, dan juga mungkin saya sedikit menambahkan, dan untuk keluar masuk, pintu masuk itu hanya ada satu akses. Jadi kalaupun misalkan kita keluar, kita dicek dulu ID kita terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar ya nggak boleh masuk gitu. Ini selanjutnya ada lagi dari akun namanya Bunda Hanza Adila. Assalamualaikum. Ustadz, apa yang perlu dipersiapkan agar anak bisa masuk gontor yang tidak bisa mengikuti bimbingan? Itu Ustadz. Oke, terima kasih Bunda Kanza ya. Syarat masuk pesantren gontor yang penting Al-Qur'annya bagus, imlanya bagus. Dan ini bisa dilatih secara mandiri sebenarnya, Bun. Kalaupun tidak ikut bimbingan dan yang lainnya, mungkin nanti kita berangkat ikut rombongan. Itu kan syaratnya di situ, karena kan tidak bisa diantar ya. Jadi ketika masa tunggu ini ya Bunda dilatih aja di drill Al-Qur'annya. Cara belajar Al-Qur'an itu kan membaca, Bunda mendengarkan, ketika salah diislah. Terus untuk menulis imlanya ya dia menghafal apa, habis itu suruh menulis. Ketika tulisannya dicocokkan dengan Al-Qur'an betul ya mungkin dia sudah bisa menulis nih. Karena rata-rata anak sekarang kan susah untuk menulis Arabnya gede-gede gitu kan. Itu miring ya kan, dan menurun gitu kan. Nah, ini bisa dilatih secara mandiri. Dan ya saya sarankan mungkin bisa nanti Bunda Kanza itu beli buku Jurus Ampuh Menjadi Santri, itu di Bimbel Primago itu ada. Bunda tinggal pelajarin aja, di situ ada simulasi soal-soalnya ada dari tahun ke tahun. Terus habis itu ada gambar, kalau seandainya menemukan soal kayak gini jawabannya seperti apa. Itu ada, terus materi-materinya dari doa-doa dan ini sudah ada lengkap di situ ya. Tinggal pelajarin secara mandiri aja. Terus banyak nggak yang lulus? Alhamdulillah banyak, Bun. Adik-adik kita yang hanya beli buku saja, alhamdulillah ada yang diterima di Gontor 1, ada diterima di GP2. Yang penting satu, membangun kemauannya dulu. Kalau anaknya mau, kemampuannya bisa dikejar. Nah, mengasah kemampuannya kan ada dua nih. Pertama itu dengan bimbingan, ya kan. Yang kedua ya bimbingan mandiri. Otodidak. Iya, otodidak ya, dengan buku-buku yang dipelajari. Itu Bun, banyak kok. Di buku tersebut ada salah satu tulisan yang dari Surabaya itu ya, orang tuanya mengajarkan sendiri, akhirnya anaknya bisa diterima di Gontor Putra 1. Iya. Berarti untuk yang tidak, halo Sadawal, masih ada Sadawal? Jadi untuk yang jika mungkin ada yang tidak mengikuti bimbingan untuk pembelajaran, itu bisa kita dari Primago sudah menyiapkan modulnya. Jadi kisi-kisi ya, mungkin materi yang akan diujikan, materi yang nanti ujian tulis, ujian lisan. Bukunya seperti ini. Nah, ini ada Jurus Ampuh Menjadi Santri. Nah, di dalam sini nggak cuma ada materi, tapi juga ada tentang cerita. Nah, cerita dari para wali santri, dari para orang tua yang anaknya sudah mondok, yang anaknya sudah masuk ke Gontor. Itu tadi. Terus untuk untuk pemesanan buku ataupun terkait bimbingan atau terkait program-program Primago, Bimbel Primago, bisa ditulis bisa disilakan di chat ke admin Primago di nomor 0878 200 262. Sudah kami cantumkan di komen. Ini Ustadz awalnya menghilang. Kemana nih Ustadz awalnya? Sambil menunggu mungkin ini ada juga ya, terima kasih banyak untuk ayah bunda yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kami bacakan semoga bisa dan dijawab oleh Ustadz awal, semoga bisa terpenuhi rasa penasaran atau keingintahuannya terkait bagaimana sih peran orang tua untuk anaknya yang ingin memasukkan ke Gontor atau merancang masa depan anak. Nah, ini kita masih
menunggu kabar dari Ustadz Awal. Ya, ada. Oke. Terus juga ini dari Bunda Dwi Yuning. Assalamualaikum, saya disini bertanya, saya Bunda Azkia, bagaimana menghilangkan rasa bersalah? Wah, merasa kurang bondingnya sebagai seorang ibu dengan anak perempuannya selama ini. Sedangkan insya Allah tahun depan mau daftar ke Gontor. Wah, ini kita harus ini menunggu saat awal dalam menjawab pertanyaan ini. Sebentar. Sambil nungguin lu lihat cover yang lain. Oke, ternyata handphonenya Ustadz Awal itu sedang mati dan koneksi terputus. Nah, ini harusnya untuk pertanyaan dari kita sambil menunggu ya, sambil menunggu Ustadz Awal masuk. Ada nanti yang Bunda Dwi, bundanya Azkia, Bunda Azkia nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Awal. Kalau ada yang bisa saya jawab mungkin nanti saya jawab kayaknya nih. Tapi dari dua pertanyaan ini satu lagi Bunda Ari Apriwianti. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memotivasi anak yang sudah digontor agar istiqomah sampai alumni? Nah ini nanti juga sama Ustadz Awal untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau dari cerita yang kita dengar tadi dari Ustadz Awal, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya motivasi terbesar seorang anak untuk menyekolahkan di pesantren itu adalah orang tuanya. Jadi ketika kita tadi dengar pemaparan bagaimana sih cerita Ustadz Awal, apalagi di kelas 4 tadi mau udah banyak pikiran, terus ujian biaya administrasi SPP-nya masih nunggak selama 5 bulan. Nah, itu bagi anak tuh jadi pusing gimana nih caranya lanjut apa enggak, dan dari orang tua sendiri ternyata jawabannya lanjut aja. Selesaikan sampai ujian. Terus dari jawaban wali kelas selesaikan sampai ujian lisan. Kalau emang belum, berarti selesai. Itu tadi. Jadi terus juga ada yang sampai S1 di ISID, di Unida, sekarang Unida namanya. Itu juga tadi dari Ustadz Awal sama. Motivasi kita bisa ambil kesimpulan motivasi terbesar seorang anak itu adalah orang tua gitu. Mungkin itu Bunda nanti untuk lebih jelasnya lagi, lebih jawabannya lebih sesuai dengan pengalaman Ustadz Awal atau yang lain, karena Ustadz Awal nih dari tadi Ustadz Awal sudah bilang 8 tahun, dari 8 tahun pendampingan, jadi 2000 berapa, 8 tahun 2014, iya 2015, berarti dari 2015 sampai tahun ini beliau masih istiqomah. Bagaimana banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu ke pesantren. Oke, karena Ustadz Awal ini juga sedang ada kegiatan lagi, mungkin saya akan cantumkan nomornya Ustadz Awal di kolom komen ya. Di kolom komen saya akan cantumkan. Jadi untuk yang ingin berkonsultasi seputar bimbingan masuk pesantren, atau juga tadi pertanyaan dari Bunda Dwi dan Bunda Ari, silakan bisa ditanyakan langsung ke kontaknya Ustadz Awal. Ini saya tulis 0878 8998 33
38. Oke, 0878 8998 3338. Oke. Ya, bisa ditulis, bisa langsung diketik aja 0878 8998 3338 itu silakan bisa konsultasi dan sharing-sharing pengalaman dengan Ustadz Awal di nomor tersebut. Mungkin itu saja ayah bunda dan kakak-kakak sekalian yang menonton seminar online pendidikan pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan saya Muhammad Farhan Hidayat sebagai host di sini undur diri. Terima kasih atas waktunya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda.